Oke, bertemu lagi teman-teman di mata kuliah transformasi digital. Kali ini diampu oleh saya, perkenalkan Anugrah Galang Persada, dan hari ini kita akan belajar mengenai operator logika dan perintah bersyarat di dalam bahasa Python. Untuk target pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mengikuti sesi ini, teman-teman diharapkan mampu mengetahui cara-cara untuk mengambil keputusan sederhana dengan menggunakan bahasa Python. Dan yang kedua, dapat memahami operator-operator logika yang berlaku di dalam bahasa Python tersebut. Oke, sebagai pengantar, kita mungkin penasaran kira-kira apa yang bisa kita lakukan setelah kita mempelajari ada variabel, ada jenis-jenisnya, bagaimana cara menyimpannya. Apa hanya itu kemampuan dari bahasa pemrograman atau dalam hal ini Python? Nah, kita bisa lihat dari sini, misalkan kita punya dua buah bilangan, yang pertama 5, kemudian yang kedua 6. Nah, kemudian kita berikan satu buah operator di sini. Nah, misalkan kita punya ini. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Apakah pernyataan di sini benar? Apakah 5 itu lebih besar dari 6 ataukah sebaliknya? Tentu kita dengan mudah dapat menjawab bahwa operator ini atau operasi ini tidak tepat. Sehingga dapat kita lihat bahwa di sini jawabannya adalah salah atau dapat kita tuliskan salah. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan hal-hal semacam ini? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada sesi ini. Oke, sebelum kita masuk ke implementasi dari hal yang telah kita diskusikan sebelumnya, kita akan menyinggung sedikit mengenai jenis kalimat. Nah, apa hubungannya? Kita bisa lihat dari 4 contoh yang ada di sini. Oke, jadi yang pertama kita punya kalimat pertanyaan, apakah Andi sedang tidur? Kemudian yang kedua, siapakah namamu? Yang ketiga, ada pernyataan 5 ditambah 4 sama dengan 10. Dan yang terakhir adalah Tono sedang makan apa ya? Nah, kira-kira apa jawaban dari teman-teman? Nah, pasti sangat bervariasi. Bisa dicoba dulu. Oke, pasti akan banyak jawaban untuk pertanyaan ini. Yang pertama kita coba, apakah Andi sedang tidur? Pasti jawabannya akan ada 2. Bisa ya, atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, siapakah namamu? Ini pasti akan bervariasi. Kalau saya akan jawab, misalkan Galang. Mungkin yang lain akan menjawab jawaban yang lain. Kemudian yang ketiga, 5 ditambah 4 sama dengan 10. Jawabannya pasti tidak. Atau salah, tidak benar. Kemudian yang terakhir, Tono sedang makan apa? Nah, ini pun jawabannya akan bervariasi. Bisa makan bakso, bisa juga soto, bisa yang lainnya, misalkan pisang goreng. Nah, apa yang ingin kita dapatkan dari diskusi kali ini untuk kalimat? Dari jenis-jenis kalimat yang ada, itu kita bisa kelompokkan menjadi 2. Jadi di sini ada kalimat yang pertama dan kalimat yang 3. Itu mempunyai karakteristik yang sama. Apa samanya? Atau kesamaannya apa? Dari kalimat pertama dan ketiga itu sama-sama bisa dijawab dengan 2 variasi atau 2 kemungkinan, yaitu yang pertama ya, kemungkinan pertama, dan yang kedua adalah tidak. Ini kemungkinan kedua. Akan tetapi untuk jenis kalimat yang nomor 2 dan nomor 4, kita lihat di sini nomor 2 dan nomor 4, itu kita tidak dapat menjawab dengan cara atau dengan jawaban yang hanya ya atau tidak. Pasti akan dapat variasinya. Di sini akan
banyak beribu-ribu variasi, dan untuk yang nomor 4 pun juga sama. Nah, untuk kalimat yang pertama tadi, atau kalimat yang berwarna hijau, itu kita sebut dengan kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup itu secara sederhana dapat didefinisikan kalimat yang dapat dijawab dengan jawaban ya atau tidak. Atau bisa kita juga tuliskan dijawab dengan true atau false. Oke, sedangkan untuk kalimat yang kedua atau kalimat yang berwarna biru itu masuk pada kategori kalimat terbuka kebalikannya, yaitu kalimat yang tidak dapat dijawab dengan ya atau tidak. Nah, dari kedua jenis kalimat tersebut, kalimat pertama inilah yang nanti akan menjadi kalimat yang atau jenis kalimat yang dapat kita gunakan pada bahasa pemrograman Python. Sehingga untuk dapat mengimplementasikannya, kita harus mengubah kalimat-kalimat atau keadaan yang ada menjadi bentuk kalimat tertutup. Seperti itu. Oke, jadi sebelum kita benar-benar masuk, itu kita punya dua jenis ya. Jadi akan ada operator pemberian nilai atau assignment. Yang kedua ada operator untuk melakukan perbandingan. Nah, untuk operator assignment sendiri, itu kita sudah belajar dengan menggunakan tanda sama dengan. Cukup satu saja. Nah, bedanya untuk operator perbandingan atau komparasi, itu kita akan menggunakan tanda sama dengannya 2 kali. Nah, ini yang biasanya sering salah antara operasi assignment, memberi nilai itu yang 1 kali, dan operasi yang perbandingan itu yang menggunakan 2 tanda sama dengan. Operasi logika yang pertama adalah kita sebut dengan equality. Nah, atau tadi sudah disinggung dengan kita menggunakan tanda 2 sama dengan. Nah, untuk contohnya yang pertama adalah kita lihat di sini ada 2 sama dengan 2, maka di sini akan menghasilkan nilai benar atau true. Kemudian yang berikutnya adalah 2 sama dengan 2.0. Ini sama seperti yang pertama, hanya saja untuk 2.0 ini tipe datanya berbeda. Yang di sini adalah tipe data float. Akan tetapi kita dapat jawaban juga untuk bahasa Python itu juga true. Sedangkan yang berikutnya 1 sama dengan 2. Apakah benar? Tidak. Sehingga jawabannya adalah false. Nah, yang ketiga atau yang keempat, var sama dengan 0. Nah, ini tanda tanya. Kenapa? Karena kita tidak tahu isi dari variabel var tersebut. Akan tetapi kita tahu ini masuk dalam jenis kalimat close statement atau kalimat tertutup, sehingga jawabannya hanya akan mungkin antara benar atau true, atau jawaban yang lainnya adalah false. Seperti itu. Nah, berlaku juga untuk yang kalimat terakhir, kucing hitam sama dengan 2 kali kucing putih. Ini juga kita tidak tahu hasilnya seperti apa, akan tetapi kemungkinan hasilnya setelah nanti variabel kucing hitam dan kucing putih itu diisi, itu hanya ada 2, yaitu antara true atau false. Ya. Oke, ini ya operator atau operasi logika yang lain. Kita punya lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, penggunanya sama. Untuk contoh yang pertama, kita juga bisa tuliskan misalkan 5 lebih besar dari 4 misalkan. Atau bisa juga 6 lebih besar dari 7. Tentu yang pertama jawabannya true, yang kedua false. Atau berikutnya kita juga bisa berikan 5 lebih besar sama dengan 4. Untuk yang ini kita harus hati-hati bahwa tidak ada spasi di sini.
tidak boleh ada tanda atau tidak boleh dipisah. Oke, kita lanjutkan untuk operator berikutnya. Kurang dari itu kita bisa tuliskan misalkan 6 kurang dari 7 hasilnya true, atau yang terakhir kurang dari sama dengan, kita punya 6 kurang dari sama dengan 7 hasilnya sama-sama true, seperti itu. Sekali lagi bahwa untuk operator yang kedua dan yang keempat itu pastikan bahwa ketika kita menulis itu tidak ada spasi atau tidak boleh dipisahkan. Oke, dari berbagai macam tadi ternyata masih banyak, hanya contohnya saja yang tadi. Di sini ada tabel lengkap yang menunjukkan prioritas dan jenis dari operator logika. Yang pertama adalah plus dan minus, tetapi unary. Apa ini? Unary adalah operasi yang berlaku atau diberikan kepada sebuah variabel saja. Atau yang berimbas adalah satu variabel atau satu nilai. Oke, contohnya apa? Contohnya kita bisa berikan misalkan plus atau minus 1,0. Tentu yang plus tidak ada perubahan, tetapi untuk yang minus maka nilainya menjadi negatif. Kemudian yang kedua ada double asterisk. Kalau double asterisk di sini di dalam bahasa Python itu artinya pangkat. Nah, untuk urutan ketiga kita punya perkalian, pembagian, dan yang terakhir adalah hasil sisa bagi atau bisa disebut modulo di sisa pembagian. Nah, sisa pembagian contohnya misalkan 1 dan 1 ya, 10 modulo 3. Maka 10 bagi 3 hasilnya 3, tetapi sisanya 1. Maka ini nilainya 1, seperti itu. Kemudian untuk urutan berikutnya kita punya tanda plus dan minus pada operasi binary. Operasi binary adalah operasi matematika menggunakan dua buah nilai, misalkan 6 ditambah 7 atau 1 dikurangi 3, seperti itu. Kemudian operator yang tadi sedang kita bahas yaitu kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan. Itu ada pada urutan ke-5. Dan prioritas paling rendah, prioritas terakhir itu adalah equality atau sama dengan, komparasi sama dengan, atau yang terakhir ini ada komparasi tidak sama dengan. Ini tidak sama dengan. Atau mungkin dalam bentuk matematis biasa disebut atau dituliskan seperti ini. Nah, prioritasnya jangan lupa itu urut ya. Jadi ini prioritas paling tinggi, yang bawah adalah yang paling rendah. Oke, setelah teman-teman tadi sempat mencoba latihan, kita masuk ke materi berikutnya yaitu kalimat bersyarat. Nah, bentuk kalimat inilah yang nanti dapat kita gunakan untuk mengimplementasikan operator logika yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini ada nomornya 1, kita akan punya 1, 2, dan 3. Seperti apa bedanya? Kita akan lihat yang pertama terlebih dahulu adalah kalimat dengan bentuk if saja. Jadi di sini ada kalimat dengan bentuk jika ada kalimat yang dapat kita kondisikan jawabannya adalah benar atau salah, atau di sini dapat juga kita buat bahwa ini adalah kalimat tertutup. Ya, kalimat tertutup. Nah, maka kita akan mengerjakan hal yang ada di bawahnya. Nah, kapan kita mengerjakan ini? Nah, kita akan mengerjakan ini jika hasil dari kalimat tertutup tersebut jawabannya adalah true atau yes. Nah, jika jawabannya true, maka kalimat ini akan dikerjakan. Jika tidak, maka tidak akan dikerjakan apa-apa, atau kalimat ini tidak akan dikerjakan. Sehingga dalam kata lain,
dapat kita buat bentuk kalimatnya adalah jika pernyataan di sini benar, maka baris berikutnya akan dilakukan atau dieksekusi oleh program. Oke, berikut ini adalah contoh yang pertama, yaitu jika cuacanya baik, maka kita akan pergi untuk berkeliling. Kemudian ada kalimat berikutnya, makan siang. Nah, bagaimana bentuk kalimat ini atau bagaimana kalimat ini dieksekusi? Kita dapat memisahkan menjadi dua bagian. Nah, yang terpengaruh oleh kalimat kondisional tadi hanya kalimat ini. Kenapa? Karena kita lihat ada tab atau ada indentasi di situ. Sehingga apapun yang terjadi, apakah cuacanya baik atau tidak, kita akan tetap makan siang. Pengaruh dari cuaca itu hanya akan mempengaruhi apakah kita akan jalan-jalan atau tidak. Ini arti dari potongan kode yang ada di sini. Nah, berikutnya kita punya kalimat yang lebih lengkap atau lebih banyak, yaitu misalkan kita mau menghitung domba, dan jika hitungan dombanya sudah lebih besar atau sama dengan 120, maka kita bisa tidur. Kemudian setelah itu kita membersihkan tempat tidur, kemudian kita mandi dan tidur lagi. Ya, ini malas ya. Nah, akan tetapi kita punya kalimat yang terakhir, yaitu memberi makan anjing. Dan kalimat ini atau kondisi ini mempengaruhi 1, 2, 3, 4 kalimat di sini. Tetapi kalimat yang di bawah sini tidak terpengaruh if atau tidak terpengaruh oleh tidak terpengaruh oleh kalimat kondisional. Ya, itu bedanya. Kenapa tidak terpengaruh? Karena dia berada pada tab yang sama atau berada pada indentasi yang sama dengan if. Itu yang membedakan kenapa 4 yang pertama itu masuk harus mengikuti pengaruh dari kalimat pernyataan di sini, tapi yang bawah atau yang memberi makan anjing tidak terpengaruh. Nah, ada bentuk yang kedua setelah bentuk yang pertama tadi hanya if saja. Nah, kita punya bentuk yang lebih kompleks sedikit, yaitu ada kata-kata else atau jika tidak. Nah, di sini kita punya dua macam kondisi, di mana jika pernyataan benar, maka disinilah atau baris ini yang akan dieksekusi. Dijalankan jika benar atau true. Nah, sedangkan yang di bawah itu akan dijalankan saat kondisinya terbalik atau saat kondisinya tidak benar. Jika false. Nah, oleh karena itu kita dapat memastikan bahwa kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua atau perintah pertama dan perintah kedua itu tidak mungkin dieksekusi secara bersama-sama. Kenapa? Karena hanya ada satu nilai dari kalimat tersebut, yaitu benar atau salah. Oke, ini adalah catatan ya. Jadi jika kita membuat bentuk kalimat seperti ini, maka kalimat pertama dan kedua tidak mungkin dieksekusi secara bersamaan. Sehingga ini adalah merupakan kalimat memilih. Misalkan jika tidak sakit, kita akan beli es krim. Tetapi jika tidak, maka kita beli mie ayam. Maka es krim dan mie ayam tadi tidak dapat dibeli secara bersama-sama. Nah, ini contohnya masih menggunakan kalimat yang serupa. Jadi jika udaranya baik atau cuacanya baik, maka kita akan pergi berjalan-jalan. Jika tidak, kita akan pergi menonton bioskop. Dan lagi-lagi ada have lunch atau makan siang di sini, yang itu tidak terpengaruh. Sehingga di sini jika true,
kita akan berjalan-jalan, atau jika cuacanya baik maka kita akan berjalan-jalan. Jika cuacanya tidak baik maka kita akan pergi menonton ke bioskop. Akan tetapi kondisi cuaca tadi sekali lagi tidak mempengaruhi apakah kita akan makan siang atau tidak. Di sini kita akan pasti makan siang. Seperti itu contohnya. Contoh yang sedikit lebih kompleks, ini hanya ingin menunjukkan bahwa jika jawaban dari weather ini atau cuacanya baik, maka yang dieksekusi adalah dua, itu yang sini dan yang di sini. Akan tetapi jika kondisinya tidak baik atau hasil eksekusinya adalah false, maka yang dieksekusi adalah yang nomor 1 dan 2 yang berwarna merah. Tetapi lagi-lagi untuk makan siang itu tidak terpengaruh, sehingga ini pasti dieksekusi. Nah, kalimat yang ini ataupun yang ini itu kita sebut dengan block statement. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang lain sedikit lebih kompleks ya. Di sini ada banyak if dan ada banyak else. Kita akan coba analisis satu-satu. Jadi kita untuk melihat kalimat yang sudah seperti ini, itu kita pertama-tama melihat indentasinya. Sehingga yang if ini itu pasangannya adalah else yang di sini. Kemudian untuk if di sini itu pasangannya else yang di sini. Dan yang di bawah itu pasangannya yang kita ganti aja warnanya. Nah, yang di bawah itu pasangannya adalah yang di sini. Nah, kenapa kita bisa menentukan seperti itu? Karena kita lihat indentasinya. Misalkan yang merah itu if dan else-nya ini sama indentasi. Begitu juga dengan yang hijau, sama. Yang biru juga sama. Jauh di belakang yang hijau atau yang merah. Sehingga kita dapat melihat cara membacanya atau cara menganalisisnya. Yang pertama, kita mulai dari baris paling atas. Jika cuacanya baik, maka akan dieksekusi di sini. Ini cuaca adalah baik, atau saya tulis cuacanya true. Nah, jika cuacanya tidak baik, kita akan tulis sini cuacanya false. Nah, ternyata ada pilihan lain di bawahnya, yaitu jika restorannya yang enak itu kita temukan, maka kita akan makan siang. Maka ini pengaruh dari true di restorannya. Jika tidak ada, maka kita hanya ingin makan sandwich saja. Nah, kembali ke atas, jika cuacanya ternyata tidak enak atau false, maka akan masuk yang bawah, yang warna merah. Lalu di sana ada pilihan lagi. Jika ada tiket atau tiket tersedia, maka kita akan pergi ke bioskop. Maka di sini adalah akibat true dari pernyataan ini. Tetapi jika tidak, hanya akan pergi berbelanja. Seperti itu. Nah, dari bentuk kalimat ini, kita bisa melihat bahwa masing-masing kalimat atau ini kita akan punya, sebenarnya kita punya 4 action. Jadi action 1 itu makan siang, action 2 itu makan sandwich, action yang ketiga itu kita pergi menonton bioskop, dan yang keempat adalah pergi belanja. Nah, dari keempat ini itu hanya akan dijalankan satu saja seperti yang tadi. Karena ini merupakan kalimat yang memilih, dan masing-masing pilihan seperti contoh misalkan yang kedua, makan sandwich, itu akan bisa diperoleh jika cuacanya baik, tetapi kita tidak temukan restoran yang enak atau tidak ada restoran enak. Nah, inilah cara membaca dari bentuk kalimat bersyarat. Ada lagi yang bentuk ketiga, itu sebenarnya bentuk penyederhanaan dari yang tadi, contoh sebelumnya. Di sini kita punya yang namanya ini elif ya. Ini else if tapi digabung. Sehingga kita membacanya karena indentasinya sama, jadi ini sama indentasinya. Sehingga kita akan baca
dari atas. Jika cuacanya baik, maka kita akan pergi berjalan. Nah, ini adalah atau pergi berjalan-jalan akan dieksekusi saat cuaca baik, cuaca better. Nah, jika tidak, itu kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu jika ada tiket, maka akan pergi ke bioskop. Nah, di sini ini adalah yang pertama tentu ketika ada tiket, tiketnya true. Tetapi kita harus ada tambahan dan cuacanya itu tidak baik atau cuacanya jelek. Nah, untuk berikutnya semakin banyak atau semakin bertingkat syaratnya. Jika tidak, jika ada meja yang available atau tersedia meja, maka kita akan makan siang. Nah, makan siang di sini itu akibat dari kombinasi pernyataan sebelumnya, yaitu jika cuacanya jelek dan jika tiketnya tidak ada atau tiketnya dan lagi jika ada meja. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir tentu bermain video game di rumah ini adalah efek ketika semua syarat yang ada, yaitu 3 syarat di atas itu semuanya false, seperti itu. Ya. Oke, itu bentuk yang terakhir dari kalimat bersyarat. Nah, berikut ini adalah contoh implementasi kalimat bersyarat pada bahasa Python. Jadi yang pertama, kita punya 2 baris pertama ini untuk membaca 2 buah bilangan. Jadi bilangan pertama akan disimpan di variabel number one dan bilangan kedua akan disimpan di number two. Jadi ini baris pertama yang dieksekusi, baris kedua yang dieksekusi. Ingat bahwa tanda ini merupakan tanda komentar sehingga tidak dieksekusi, baris komentar. Oke, kemudian kembali lagi kita menemukan baris komentar sehingga bisa kita abaikan. Nah, yang akan kita eksekusi berikutnya adalah baris ketiga, yaitu jika nilai pertama lebih besar dari nilai kedua. Ini adalah kalimat komparasi atau membandingkan. Kita ingin membandingkan apakah nilai dari bilangan pertama itu lebih besar dari bilangan kedua. Jika iya, maka variabel max itu akan diisi dengan nilai dari nilai variabel number one. Jika tidak, maka akan diisi dengan nilai dari variabel number two. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa baris ini itu dieksekusi saat number one atau isi dari variabel number one itu lebih besar dari number two. Nah, yang di bawah adalah sebaliknya. Nah, sebaliknya bagaimana? Sebaliknya itu bukan hanya kurang dari, tetapi kurang dari sama dengan. Sehingga jika nilai dari kedua variabel tadi sama, maka dia akan masuk atau dia akan memilih isi dari variabel kedua, walaupun hasilnya akan sama saja. Nah, untuk yang terakhir, kita lihat di sini ada baris komentar sehingga bisa kita abaikan. Dan baris terakhir, baris keempat adalah mencetak, yaitu isi dari variabel max. Sehingga program ini dapat secara ringkas kita tuliskan adalah program untuk mencari bilangan terbesar dari 2 bilangan. Ya, kira-kira secara sederhana deskripsi dari program ini adalah seperti itu. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Lebih banyak lagi barisnya, tapi tidak masalah. Kita coba bahas satu-satu. Yang pertama, lagi-lagi ketemu baris komentar, kita abaikan. Sehingga kita punya 1, 2, dan 3 dari sini. Itu semuanya adalah deklarasi untuk mengisi variabel dari
1, 2, dan 3. Ini adalah mengisi variabel. Mengisi 3 variabel. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada 3 baris komentar karena mungkin terlalu panjang. Itu kita mengasumsikan pada baris keempat yang dieksekusi adalah max atau isi variabel max. Itu adalah nilai yang sama dengan yang ditampung di variabel number one. Kemudian kita lanjut pada baris berikutnya, baris yang dieksekusi berikutnya. Jika nilai di number 2 itu lebih besar dari max, maka max akan digantikan dengan isi dari variabel number 2. Kemudian kita ulangi lagi, tetapi kalau tadi number 2, di sini sekarang kita punya number 3. Jadi, dan terakhir, untuk baris ketujuh adalah kita akan mencetak isinya. Nah, sehingga contohnya misalkan kita punya bilangan, saya singkat 61, 62 dan ya. Misalkan ini isinya 3, ini isinya 4, isinya 5. Nah, maka isi dari max itu pertama-tama akan diisi dengan nilai 3. Nah, setelah yang kedua dicek dengan ini, apakah nilai 4 itu lebih besar dari 3? Ya, maka kita ganti dengan 4. Nah, pada baris ke-6 dicek lagi, tetapi dengan number 3. Nah, karena 5 lebih besar dari 4, maka digantikan lagi dengan 5. Sehingga yang tercetak di sini adalah 5 jika isinya tadi 3, 4, dan 5.